Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI Stasiun Banten? Kembali berjumpa bersama saya Ratu Fitri dalam Banten Insight, di mana Banten Insight kali ini spesial hari ulang tahun ke-19 ya dari Kota Serang. Di mana di usianya yang ke-19 tahun, pemerintah Kota Serang dalam hal ini menjadi ibu kota Provinsi Banten terus berbenah melalui berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, kemudian juga inovasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dan tentu saja capaian telah diraih ini juga menjadi bahan refleksi sekaligus pijakan untuk menyusun langkah menuju masa depan yang lebih baik dari Kota Serang. Sebelum kita lanjutkan, kita akan saksikan terlebih dahulu teaser dari Kilas Balik Kota Serang berikut ini. "19 tahun menjadi perjalanan Kota Serang dalam membangun dan melayani masyarakat. Berbagai langkah terus dilakukan untuk menghadirkan pembangunan yang merata. Jalan-jalan penghubung dibeton, akses antar wilayah diperkuat, dan pedestrian kembali dibangun demi menciptakan ruang publik yang lebih nyaman. Tak hanya itu, pemerintah Kota Serang juga menyiapkan alun-alun sebagai ikon ekonomi baru yang diharapkan menjadi pusat aktivitas masyarakat dan penggerak UMKM. Di bidang kesehatan, upaya penanganan tuberkulosis terus diperkuat melalui program Grebek TB sebagai bentuk komitmen melindungi kesehatan warga. Sementara dalam menjaga ketertiban, ribuan botol minuman keras dimusnahkan sebagai bagian dari penegakan aturan dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. Di sisi lain, berbagai persoalan infrastruktur terus menjadi perhatian, hingga penyempurnaan regulasi hingga mewujudkan tata kelola kota yang semakin baik. Perjalanan ini tentu belum berakhir. Masih banyak langkah yang akan diwujudkan. Masih banyak harapan yang akan diperjuangkan. Iya, tema kita refleksi dan juga prospek pembangunan mewujudkan Kota Serang Madani di usia yang ke-19 Kota Serang. Telah hadir bersama saya yaitu pengamat kebijakan publik Bapak Jonas Silas SIP MIPOL. Halo Pak, apa kabar Bapak? Baik, terima kasih. Sudah hadir ke studio TVRI Banten, mudah-mudahan kabar baik dan selalu sehat. Terima kasih Tadi kita lihat undangannya. ini ada perkembangan begitu ya dari Kota Serang yang ternyata tahun ini sudah berusia yang ke-19. Ini adalah jantung atau etalase dari ibu kota Provinsi Banten, ini menjadi kebanggaan begitu ya karena ini adalah ibu kotanya Provinsi Banten. Mas Jonas sendiri seperti apa melihat perkembangan dari Kota Serang di usia yang ke-19 tahun ini secara umum begitu? Baik, yang perlu kita sadari pertama bahwa Banten ini punya 8 kabupaten kota, ya. Dia memiliki 4 kota dan 4 kabupaten. Nah kalau kita bandingkan dengan kabupaten kota lainnya kayak Tangerang udah 30 tahun lebih, memang Kota Serang ini cukup muda. Jadi masih bisa dibilang ini fase remaja penataan. Sehingga dalam konteks 19 tahun, jika penataan ataupun perencanaan ke depan akan menjadi kota yang seperti apa, ini tidak bisa dijawab, maka ini akan menjadi masalah yang kemudian di kemudian hari akan ditagih oleh publik. Jika tidak bisa menjelaskan, pemerintah tidak bisa menjelaskan bahwa dalam 20 tahun atau kita akan menghadapi bonus demografi, Kota Serang akan seperti apa, nah ini yang akan menjadi problematika. Tapi kalau kita lihat sebagai kota yang basis pemerintahan, maka Kota Serang sudah cukup maju. Kalau kita ukur dari angka-angka makro ya, tentu saja ada peningkatan di IPM Kota Serang yang di atas pemerintah Provinsi Banten ini sangat cukup baik ya kan. Sehingga kalau yang dibilang apa yang maju, jalannya, perkotaannya, kantor-kantor pemerintahannya, ini sudah sangat
baik daripada Kota Serang di 10 tahun atau 15 tahun ke belakang. Saya pikir itu. Wah, ini sudah sangat jauh berbeda ya kalau kita lihat mundur ke 10 tahun atau 5 tahun belakangan begitu ya. Artinya apresiasi tentu saja untuk pemerintah Kota Serang begitu ya, dengan adanya wajah baru istilahnya begitu ya, ada harapan-harapan baru juga dari masyarakat Kota Serang. Artinya Kota Serang sebagai ibu kota provinsi Banten ini tentunya selain tadi apresiasi, tentu juga banyak catatan-catatan dan juga masukan begitu ke depannya agar juga bagaimana menjadi ibu kota yang juga layak nih untuk 8 kabupaten kota lainnya. Nah, kemudian dari indikator nih Mas Jona, bagaimana indikator kinerja skala makra? Jadi indeks pembangunan manusia tadi yang disampaikan, kemudian angka kemiskinan, kemudian juga pertumbuhan ekonominya. Secara umum seperti apa untuk Kota Serang sendiri? Baik, kalau kita lihat dari angka-angka, maka itu adalah suatu ukuran yang bisa dievaluasi atas kinerja. Tapi kita tidak boleh stop di situ. Memang kalau kita lihat IPM Kota Serang, itu dia cukup baik. Dia ada di angka 77,50, itu naik dari tahun sebelumnya. Ini di atas rata-rata pemerintah provinsi dan pemerintah nasional. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan 4 kota lainnya, Kota Serang masih yang cukup terendah. Kalau dengan kota, kenapa demikian ya? Karena ini sektor pendapatannya, sektor produksinya. Kalau kita bicara Tangerang Selatan, mereka udah besar dengan jasa, kemudian berdekatan dengan ibu kota, properti, sedangkan kita berkembang dengan kota jasa dan pemerintahan. Sehingga kalau kita lihat dari angka makro, ya ini cukup mengalami pertumbuhan. Seperti itu. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Serang juga hingga triwulan 3 kemarin cukup baik di 5,47%, kemiskinan menurun 0,14 poin, tingkat pengangguran terbuka juga dia mengalami penurunan. Ini saya pikir pemerintah yang baru selama 1,5 tahun ya kurang lebih, ini juga sudah mengepus angka-angka tersebut untuk kemudian membuktikan kinerjanya kepada publik. Saya pikir itu. Baik, artinya tidak terlalu tertinggal jauh ya, tapi kalau dibandingkan dengan Tangerang Raya pastinya memang Betul. jauh begitu ya. Tapi ya ini berproses begitu ya, Mas Jonah ya. Nah, tadi kan memang ada perubahan wajah baru Kota Serang di usia yang ke-19, kemudian juga tagline dari wali kota itu adalah Madani, Maju dan Berbudi. Apakah ini sudah mencerminkan kalau kita lihat memang dari segi tata kelolanya ini sudah berubah begitu ya? Seperti apa Mas Jonah melihat sendiri? Kalau kita bilang maju, maka Kota Serang sudah mengalami pergerakan yang maju dari angka-angka yang tadi saya sebutkan. Tapi kalau kita bilang madani, ini perlu diterjemahkan khusus karena madani ini kan bukan hanya masyarakat yang tertib ya, akan tetapi publik yang sadar dan berpartisipasi aktif, sehingga ini juga bisa menerjemahkan apa yang menjadi visi Kota Serang tadi, ya kan. Kemudian ada juga berbudi ya. Betul sekali. Nah, berbudi ini kan sesuatu hal yang sifatnya harus diterjemahkan ke publik. Dia ada di ruang-ruang kehidupan masyarakat, tidak membuang sampah, tidak menyalip antrian. Saya pikir itu masalah utama di Kota Serang, mengantri di Indomaret, di tempat umum, di perbankan. Nah, masalah-masalah itu adalah kualitas SDM Kota Serang yang saya pikir ini perlu diterjemahkan dalam konteks berbudi sehingga dia hadir di ruang-ruang kehidupan. Itu sih. Oke, jadi bukan hanya pengelolaan tata bukan kotanya hanya jargon saja, bukan hanya jargon saja, tapi bagaimana implementasi Betul. di keseharian ya. Tadi Ya. memang ada Madani, Maju dan juga Berbudi. Nah, kalau dari segi kekuatan utama nih Kota Serang ini, apakah memang sudah tergarap secara maksimal atau memang masih harus ditingkatkan lagi dari segi kekuatan utamanya sendiri? Saya pikir Kota Serang ini memiliki 2 kekuatan yang cukup bisa dimaksimalkan. Berarti belum dimaksimalkan ya. Kita punya Keraton Surosoan atau yang kita sebut dengan Banten Lama. Sejauh ini Banten Lama itu hanya baru dimaksimalkan sebagai tempat wisata religinya saja. Ya. Belum pada perkembangan culture, budaya. Kita tahu kalau kita ke Jogja, kita ada wisata budaya, bukan cuma kunjungan ke keratonnya, tapi kita bisa disuguhkan
bagaimana ada tarian-tarian, ada pertunjukan culture dan itu berkembang. Yang dulu hanya di keraton saja, tapi hari ini hampir di semua wilayah di kota Jogja mereka punya wisata itu. Sehingga punya nilai ekonomis, saya pikir itu. Kita punya Keraton Surosoan atau Banten Lama yang itu 1500-an sebelum Masehi. Itu yang punya sumber ekonomi, belum dimaksimalkan. Yang kedua, Kota Serang dia punya kampus. Dia ada beberapa kampus-kampus besar, ada Untirta, ada UIN, ada Bina Bangsa dan kampus-kampus menengah lainnya yang ini bertumbuh. Sekarang ada Universitas Pamulang, Unsera. Ini juga memiliki potensi ekonomi bagi Kota Serang yang kemudian ini harus dimaksimalkan oleh pemerintahan. Tentu saja juga berdampak terhadap masalah-masalah lainnya, penambahan sampah, kebutuhan lapangan pekerjaan dan seterusnya. Nah, dua kekuatan ini saya pikir hanya menjadi identitas saja. Gitu loh, dia belum dimaksimalkan. Terlebih yang ketiga, Kota Serang itu ibu kota. Ya, ibu kota itu jangan dimaksimalkan hanya sebagai tempat pemerintahan yang kemudian berkantor di Kota Serang. Ada hal-hal lainnya yang kemudian bisa dimaksimalkan dan memiliki nilai-nilai ekonomi yang lebih tinggi. Mungkin itu. Oke, di kekuatan tadi yang memang belum tergarap secara maksimal, mudah-mudahan bisa lebih optimalkan lagi begitu ya. Dari segi tadi ada kekuatan di Banten Lama, kemudian juga dari pendidikan begitu ya. Wah, ini luar biasa, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi Mas Jona. Kayaknya kurang lengkap kalau tidak kita hadirkan Bapak Wali Kota Serang kita, yang juga nantinya akan bergabung dengan kita di setelah jeda iklan. Tentu saja tetap bersama kami, kita akan lanjutkan kembali dengan menghadirkan Wali Kota Serang Bapak Budi Rustandi tetap bersama kami di Banten Insight. Ya, pemirsa kembali tentu saja dalam program Banten Insight di mana spesial hari ulang tahun ke-19 Kota Serang dengan tema yang masih sama yaitu refleksi dan juga prospek pembangunan mewujudkan Kota Serang Madani. Agar lebih seru lagi perbincangan kita dan juga lebih menarik, langsung kita hadirkan yaitu Bapak Wali Kota Serang Bapak Haji Budi Rustandi. Langsung kita sapa. Halo Bapak. Baik, Bapak, ini kita di Kota Serang sendiri usianya sudah 19 tahun. Banyak capaian-capaian begitu ya. Kita lihat bersama warga Kota Serang khususnya Kota Serang ini etalase Provinsi Banten begitu dengan capaian-capaian infrastruktur yang sudah berjalan. Apa indikator keberhasilan menurut Pak Wali sendiri dari usia Kota Serang yang ke-19 tahun ini? Ya, baik. Jadi intinya gini, keberhasilan itu kan dinilai dari masyarakatnya sendiri. Tentu apa yang saya kerjakan hari ini adalah bukan berarti saya merasa puas ya. Yang pasti yang saya kerjakan hari ini adalah bagian daripada program pemerintah Kota Serang bagaimana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Infrastruktur hari ini yang saya kerjakan ini dalam rangka untuk mensupport bagaimana agar masyarakat bisa menikmati apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Serang. Karena infrastruktur juga penunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat, begitu ya. Jadi kita banyak pembangunan memang yang dilakukan oleh saya, oleh pemerintah Kota Serang di tengah efisiensi, bahkan se-Provinsi Banten, Kota Serang ini adalah kota yang mana APBD-nya terkecil ya. Di bawah 2 triliun, kurang lebih 1,5 triliun. Tapi alhamdulillah dengan semangat kerja saya dan Pak Agis, alhamdulillah Kota Serang bisa berjalan program-programnya dan pembangunan di Kota Serang alhamdulillah secara bertahap bisa merata di seluruh kecamatan tanpa meninggalkan pembangunan ikon ibu kota Provinsi Banten. Ya.
Wah, ini luar biasa ya capaian dari infrastruktur kita sudah rasakan bersama bahwa dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun ini begitu ya Pak Wali, luar Belum biasa. nyampe 2 tahun Belum ya. nyampe ini. Nah, artinya indikator keberhasilan Kota Serang di bawah kepemimpinan Pak Budi begitu ya. Ini kan kita lihat infrastruktur, artinya tidak mengesampingkan sektor-sektor lainnya juga tetap berjalan begitu. Bagaimana sektor-sektor lainnya selain infrastruktur sendiri Pak Wali? Baik, yang pertama adalah pendidikan ya. Kita sesuai dengan komitmen saya dan Pak Agis adalah seragam gratis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kita ada untuk yang baru masuk sekolah itu seragam merah putih dan untuk yang SMP itu seragam putih biru. Itu digratiskan, ditanggung oleh pemerintah Kota Serang. Termasuk untuk kesehatan, ada Jamkesda ya. Kita terus lanjutkan program-program tersebut termasuk kita memperbaiki infrastruktur terkait rumah sakit kota. Hari ini bisa kita lihat bersama bahwa kita ada perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit Kota Serang, di mana kita bersihkan semuanya yang dulu kita sama-sama tahu bahwa rumah sakitnya kan kumuh dan lain-lain. Nah ini upaya kita di 1,5 tahun ya, karena kan kita dilantik Februari 2025, sekarang baru 2026 bulan Agustus, 2027 Februari itu baru saya 2 tahun, berarti kurang lebih 1,5 tahun ya Pak. Nah, itulah bagian daripada perjuangan saya dan Pak Agis. Baik, ini 1,5 tahun begitu ya, tapi sudah sangat terasa sekali perubahannya ya Pak Wali. Ya, termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di UMKM. Nah, kita ada membantu pertumbuhan ekonomi di UMKM yaitu bunga bersubsidi yang disupport oleh kami pemerintah Kota Serang. Itu dimulainya di awal 2025 di perubahan, bekerja sama dengan pihak bank yang di leading sectori oleh Indakop ya. Di mana alhamdulillah ini program ini berjalan dan dibantu dengan event-event yang akan diadakan oleh pemerintah Kota Serang ataupun pihak swasta. Wah, ini luar biasa. Selain tadi juga di layanan dasar ya Pak Wali, kesehatan juga pendidikan, infrastruktur, kemudian juga tadi ada bantuan untuk UMKM begitu. Nah, yang kita sorot ini luar biasa juga capaian kita lihat di Kota Serang Pak Jonah ya, adalah infrastruktur. Bagaimana kita lihat wajah baru dari Royal baru, kemudian juga kita lihat penataan yang saat ini sedang berjalan alun-alun begitu ya Pak Wali, dan juga bagaimana capaian-capaian lain yang juga kemarin juga sudah ada revitalisasi juga begitu ya, di mana kawasan sungai begitu yang juga sudah berjalan, dan ini seperti apa Pak Wali? Ya, baik. Jadi kita sampai ke penanganan banjir ya. Kita sudah mulai perapian-perapian, termasuk kita juga meningkatkan SDM masyarakatnya agar jangan lagi membangun di aliran sungai, termasuk membuang sampah di aliran sungai. Nah ini problem kita bersama, karena permasalahan sampah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Serang, tapi menjadi tanggung jawab masyarakat semua, agar kita sama-sama menjaga lingkungannya. Saya sudah memberikan instruksi kepada camat, lurah untuk memberikan selalu edukasi ke masyarakat. Tidak ada lagi membangun bangunan di aliran sungai, menutup aliran air, drainase dan lain-lain. Ini kita mulai upaya bagaimana penanganan banjir ini bisa berjalan dengan baik. Kan Ibu bisa lihat di mana ketika ada banjir saya turun ya kan, menangani langsung, berkoordinasi dengan provinsi dan C3 balai ya, mewakili daripada pusat yang menjadi kewenangannya, karena tidak semua kewenangan itu ada di pemerintah Kota Serang. Nah ini saya berkoordinasi terus dengan Pak Gubernur Andra Soni yang mana selalu mensupport Kota Serang. Nah ini peran penting kepala daerah di mana ketika ada seperti banjir dan lain-lain ini harus turun gitu loh. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa melewati itu semua, dan tentunya ini tidak menjadikan saya puas. Ya, tetap kita harus hadir untuk masyarakat dan tentunya butuh dukungan dari masyarakat. Jangan sampai masyarakat juga terlena gitu. Cukup dengan pemerintah cuma selesai, nggak bisa begitu. Semua harus didukung oleh
masyarakat juga. Ya. Betul, betul sekali. Bagaimana Pak Wali ini turun langsung ke masyarakat begitu ya pada saat kondisi banjir dan lain sebagainya. Izin Pak Wali saya ke Pak Jonah juga. Pak Jonah, ini kalau kita lihat Kota Serang yang sudah berusia 19 tahun di bawah kepemimpinan Pak Budi, ini sudah kurang lebih 1,5 tahun. Bagaimana penataan kota yang kita lihat terasa sangat sekali perbedaannya. Bagaimana Pak Jonah sendiri melihat analis kebijakan publik dari regulasi penataan kota dan juga investasi sendiri di Kota Serang, seperti apa? Baik, kalau kita melihat Kota Serang itu memang angka 19 tahun itu angka yang cukup tua, cuman itu sangat muda kalau harus dibandingkan dengan 4 kota yang ada di Provinsi Banten. Jadi kalau kita lihat apa yang dibangun oleh pemerintahan kota hari ini secara infrastruktur itu bukan hanya sekedar gugur kewajiban, karena kalau kita lihat dalam 1,5 tahun ini publik di Kota Serang itu dia merasakan langsung. Karena kita lihat di media sosial misalkan ya, pembangunan yang tadi Mbak bilang terkait Royal baru, infrastruktur, itu publik membuat konten itu secara natural dan organik. Akhirnya informasi publik itu bukan untuk citra, tapi menjelaskan apa yang telah dibangun. Saya pikir itu catatan poinnya, karena biasanya pemerintahan itu dia akan membangun citranya bukan secara organik. Nah kalau kita lihat apa yang sudah diselesaikan hari ini itu sudah cukup baik, tapi bukan tanpa catatan. Tentu masih ada beberapa titik-titik kemacetan yang perlu dilihat, karena Kota Serang ini bertumbuh, maka konsekuensinya sebagai kota yang bertumbuh, ada demografi yang bertumbuh, ada kepadatan publik, sehingga ini juga akan menjadi masalah baru. Tentu saja jika infrastruktur sudah dibangun, mungkin berikutnya transportasinya juga bisa menjelang untuk segera diperbaiki. Saya pikir itu yang menjadi catatan dalam konteks 19 tahun Kota Serang. Wah, ini juga catatan begitu ya, tapi hasilnya bagaimana apresiasi tentu saja dari Kota Serang yang berusia 19 tahun dengan banyak beberapa perubahan-perubahan tentu saja, namun beberapa catatan tadi ya Mas Jonah ya. Kemudian untuk langkah konkretnya begitu, Mas Jonah sendiri seperti apa penanganan tadi titik-titik krusial di Kota Serang? Ternyata pertumbuhan kendaraannya juga cukup pesat begitu ya, artinya juga menimbulkan titik-titik kemacetan pada pagi hari ataupun sore hari. Apakah ada masukan begitu? Saya pikir ada beberapa tahapan ya Pak Wali. Yang pertama tentu saja tidak langsung jika berbicara kemacetan itu langsung membuka pelebaran jalan. Itu adalah tahapan terakhir dalam mitigasi kemacetan. Yang pertama itu dimaksimalkan. Tentu ada titik-titik yang perlu dimaksimalkan karena parkir yang kemudian cukup membatasi jalan, kemudian rekayasa lampu merah karena sudah banyak aktivitas yang kemudian sudah bisa dibaca, sehingga laju aktivitas kayaknya Kota Serang hari ini sudah punya walk hours ya, jam-jam padat. Nah itu simulasinya juga sudah bisa direkayasa dalam kemacetan. Kemudian transportasi publik ya, ini juga berhubungan dengan pertanyaan tadi soal investasi, karena kalau kita sudah punya transportasi yang aman dan kemudian dia bisa diandalkan, itu juga akan menumbuhkan ekonomi. Dan terakhir baru kita bicara tentang pelebaran jalan. Saya pikir itu. Jadi pelebaran jalan itu, pembukaan lahan itu adalah tahap terakhir. Kita perlu optimalkan dulu lahan kita dan rekayasa-rekayasa lalu lintas yang bisa dilakukan untuk titik-titik krusial. Saya pikir itu. Terima kasih. Tanggapannya Pak Wali terkait dengan masukan begitu ya, catatan-catatan terkait dengan tata ruang dan juga tadi kemacetan di Kota Serang begitu. Ya baik, memang apa yang disampaikan Pak Zona tadi betul ya. Kita tahapannya adalah ketika infrastruktur saya sudah mulai bangun, memang harus siap transportasinya. Nah ini yang menjadi kendala saya ketika harus menyiapkan SDM di Dinas Perhubungan. Ini kita lagi on progress, on proses ketika saya memiliki OPD yang mana kita harus persiapkan SDM-nya untuk bagaimana merancang suatu alur lalu lintas di Kota Serang, termasuk saya akan berkomunikasi dengan para investor terkait transportasi. Dan saya juga akan bekerja sama dengan organda yang ada di Kota Serang agar ini tertib lalu lintasnya, agar mereka nggak sembarangan lagi dari Pandeglang, dari Cilegon masuk rutenya itu nggak ngikutin arah atau arahan dari Dinas Perhubungan Kota Serang. Ini kan kacau nih, semeraut ya kan.
Saya sudah bisa baca itu ketika saya sidak itu. Nah ini lagi dikemas oleh Dinas Perhubungan Kota Serang. Dan untuk yang kita bangun ini, kita sudah akan mungkin tidak lama lagi akan ada pembangunan gedung parkir di Pasar Lama dan di Jalan Judi. Ya, gedung parkir ini untuk mendukung para pengunjung agar parkirnya tidak sembarangan lagi dan mempunyai konsep yang modern. Nanti dibuat, dia ada gedung parkir, atasnya ada resto dan tempat sarana olahraga, keren lah pokoknya. Pokoknya aku buat seperti sentra ekonomi yang seperti di kota-kota yang maju seperti Jakarta. Nah, ini lagi buat bertahap karena kan kita mau tidak mau kita adalah ibu kota dan harus kita pertahankan agar Kota Serang ini banyak wisatawan yang masuk agar PAD kita juga naik. Nah, itu kita lagi upayakan. Jadi intinya Pak Zona, apa yang Bapak sampaikan itu masukan bagus, saran yang bagus, kita sudah mengarah ke sana. Ya, jadi untuk warga Kota Serang mohon sabarnya, saya ini baru 1,5 tahun on progress, mudah-mudahan secara bertahap Kota Serang meledok pokoknya. Sesuai jargon ya, Kota Serang meledok. Iya. Kemudian Pak Wali, izin ini juga selain tadi layanan dasar infrastruktur sarana prasarana, yang juga tidak luput dari persoalan adalah pengolahan sampah juga begitu ya, sama dengan kota-kota ataupun juga daerah lainnya di Provinsi Banten. Yang menjadi sorotan, bagaimana langkah konkret terobosan terkait dengan sistematik untuk diterapkan oleh Pemkot Serang? Oke, yang pertama adalah tetap kita sesuai dengan arahan dari pusat adalah kita memilah di tempat ya. Lalu kita alhamdulillah tidak lama lagi akan ada pembangunan program PSN yaitu PSEL ya. Yang mana kita akan ada pembangunan di Cilowong, program yaitu tenaga listrik ya, dari waste to energy yaitu dari sampah menjadi energi, yang mana ini masuk ke dalam program Pak Prabowo ya, menuntaskan masalah sampah. Dan alhamdulillah itu akan Kota Serang perdana ya dapat sebanten ini pembangunan pertama yaitu di Serang Raya, yaitu di TPA tempat pembuangan sampah TPS Cilowong. Nah itu insya Allah di tahun ini akan ada pembangunan. Dan itu tentunya kalau PSN kita dapat support dari dukungan pemerintah termasuk infrastruktur jalan, termasuk dukungan dari provinsi. Nah, ini program strategis nasional ya, Iya, yang juga nih alhamdulillah. cakupannya ini aglomerasinya Serang Raya begitu ya, Iya. Pak Budi. Dan ini Cilowong menjadi pilot project begitu ya Pak Wali ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ini artinya kan membutuhkan bertonton sampah yang akan dijadikan bahan Ini bakar tidak begitu semua ya, bahan daerah baku ya. dapat loh. Luar biasa. Nah Pak Jona, ini bagaimana responnya terkait dengan sampah sendiri di Kota Serang? Tadi ada PSN juga yang aglomerasinya Serang Raya begitu. Baik, seperti tadi saya sampaikan ya, kota yang maju itu otomatis ada permasalahan demografi juga yang mengikutinya. Jadi kita tidak hanya berbicara soal pertumbuhan ekonomi, kualitas pendidikan, tapi persoalan kota maju itu salah satunya ya selain kemacetan yaitu adalah sampah. Kan memang saya lihat data ya Pak Wali bahwa produksi sampah itu per hari dia 600 ton. Tapi saya pikir yang baru tersap sekitar 400 ton. Nah ini yang tadi Pak Wali sampaikan ya, bahwasanya permasalahan yang ada buat publik sebenarnya yang penting bisa dijelaskan oleh pemerintahan bagaimana itu diselesaikan. Kadang-kali publik itu melihat pemerintah tidak bekerja, padahal ada proses yang sedang menuju ke sana. Saya pikir itu yang sangat baik ya dari Kota Serang, bahwasanya ada ruang yang kemudian pemerintah itu bisa menyampaikan apa yang sedang dikerjakan. Termasuk ya soal kerjasama dengan Cilowong yang sedang dijalankan. Paling itu sih Mbak yang bisa saya. Iya, termasuk kesadaran masyarakatnya sendiri agar mereka juga mengikuti arahan dari pemerintah. Kan kita sering sosialisasikan bahwa pilah sampah itu kita sudah jalankan di tingkat kelurahan. Dan mudah-mudahan ini bisa. Kita juga ada penggiat-penggiat relawan sampah yang mana mereka juga bisa kreatif gitu loh. Itu bisa ada berjalan. Kadang kita support juga untuk catornya. Karena memang Jualan penyumbang. takar juga ada Iya. gitu. Oke.
Ini penyumbang sampah terbesar ternyata dari sampah rumah tangga ya Pak Wali ya. Rumah tangga, betul. Rumah tangga ini luar biasa. Kita jeda terlebih dahulu Pak Wali dan juga Pak Jona. Kita akan segera kembali tetap bersama kami dalam Banten Insight. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Banten Insight Special HUT ke-19 Kota Serang masih menghadirkan tentu saja Wali Kota Serang Bapak Budi Rustandi dan juga pengamat kita ada Bapak Jona Silas, pengamat kebijakan publik. Wah, ini luar biasa, makin kesini makin seru nih obrolan kita ya. Karena ini Kota Serang adalah jantung ataupun etalase ibu kota Provinsi Banten yang berulang tahun ke-19. Tadi beberapa sektor-sektor sudah disampaikan nih Pak Wali. Iya. Yang juga tidak luput yang perlu juga kita tekankan bagaimana penyerapan tenaga kerja sendiri di Kota Serang sejauh ini Pak Wali. Ya baik, hari ini Kota Serang alhamdulillah kota yang damai yang terbuka untuk segala investasi yang ada di Kota Serang. Cuman ada beberapa hal yang mana ketika kita ini banyak investasi masuk, tentunya yang harus dijaga adalah banyaknya oknum pungli ya kan, tenaga kerja seperti di daerah lain. Nah ini saya sebagai wali kota harus tegas dan harus punya keberanian yang mana melawan para oknum pungli ini. Saya tidak mau seperti terjadi di daerah lain, kita bukan rahasia umum lagi, banyak di daerah lain tuh yang sampai 30 juta, 40 juta masyarakat diminta untuk ketika ingin bekerja di suatu tempat yang saya tidak bisa sebutkan. Nah ini gejala-gejalanya adalah di Kota Serang ini pernah ya, tapi saya akan lawan itu karena saya siap melawan oknum-oknum seperti itu. Karena saya nggak mau anak cucu saya masa depannya diganggu oleh orang-orang yang berkepentingan untuk pribadinya, untuk kelompoknya, hanya untuk sesaat. Karena kasihan kita miris ya, yang hari ini lulus belum tentu bekerja diganggu oleh orang seperti itu. Kita bayangkan yang sebelum-sebelumnya yang putus sekolah yang ingin bekerja. Tentunya hari ini alhamdulillah banyak investasi mau masuk di Kota Serang. Dan bahkan insya Allah tahun ini akan ada pembukaan juga 2000 ya. Belum nanti yang di Walantaka juga akan ada buka lagi 500 yang pabrik baja ya di Walantaka. Ini kita alhamdulillah banyak juga yang kuliner ya. Yang kayak bakmi kita, kemarin ada Payakumbuh itu juga menampung untuk saya upayakan bagaimana yang menjadi prioritas adalah 80%-nya warga Kota Serang. Nah ini kita kawal langsung lewat Disnaker. Putra daerah dulu ya Pak Putra Wali ya. daerah dulu karena ini menjadi program prioritas saya. Makanya lewat Disnaker itu akan lebih safety, akan lebih dikontrol langsung dengan saya. Makanya banyak para investor MOU dengan pemerintah Kota Serang. Karena agar saya bisa pantau langsung. Kalau itu bisa ini kadang kita suka mengevaluasi dari daerah lain, saya tidak bisa sebutkan ya, itu dikuasai oleh oknum-oknum tertentu hingga akhirnya bermain dengan para investasinya di bagian bawahnya karena ada ancaman, mohon maaf ya, demo lah inilah, akhirnya takut para investor ini jadi memberikan jatah slot kepada mereka, lalu mereka juga diberikan porsi, akhirnya adalah seperti bargaining negosiasi uang, kalau masuk harga sekian ya kita tahu lah bukan rahasia umum lagi. Makanya hal seperti itu yang mau saya lawan ya. Karena jangan sampai warga Kota Serang bekerja di Serang mereka harus mengeluarkan uang, kasihan kepada orang tuanya ya. Betul, ini tantangannya ya, pungli ini masih ya makanya saya kan selalu ditemukan. bilang saya siap digoreng, siap dibully, bahkan jiwa raga saya untuk Kota Serang demi melawan orang seperti itu ya. Betul, ini iklim investasi dan juga tadi ya untuk memberantas pungli tadi. Iya, karena tidak mudah mendatangkan investasi itu, ya tidak mudah mendatangkan investasi, betul nggak Pak? Ya, ketika ada investasi diganggu-ganggu itu kan kesel juga. Betul. Apalagi seorang kepala daerah harus menjadi seorang kepala daerah, harus menjadi seorang marketing ya kan, menawarkan daerahnya agar banyak dikunjungi wisatawan. Masa udah datang
wisatawan udah datang investasi diganggu-ganggu seperti itu. Harusnya kita bantu, beri kenyamanan sesuai dengan peraturan perundangan. Itu aja sih harapan saya. Lalu bekerja dengan masyarakatnya. Kalau investor salah juga kita ingatkan sesuai dengan aturan perundangan, sama lah ya. Gitu. Intinya warga Kota Serang menjadi prioritas. Minimal 8%-nya wajib warga Kota Serang yang bekerja. Betul, ini juga untuk bisa menggerakkan roda perekonomian di Provinsi Banten begitu Betul, ya, ya. termasuk di Kota Serang. Baik, saya ke Mas Jonah lagi. Bagaimana melihat begitu ya iklim investasi di Kota Serang sendiri, kemudian juga dengan tantangan yang tadi disampaikan. Silakan Mas. Ya, tentu saja slogan maju saya pikir itu perlu di garis bawahi. Salah satunya adalah pertumbuhan investasi ya. Investasi itu saya highlight sedikit ya Pak Wali, izin, itu tidak akan masuk kalau memang stabilitas itu tidak dijaga. Jadi memang ada stabilitas di masyarakat yang saya pikir kalau ada gejala-gejala kriminalitas atau ormas yang kita tahu beberapa kali ya ini membuat iklim investasi ini terganggu. Nah ini memang perlu dijawab oleh pemerintah ya, bagaimana untuk menjamin stabilitas itu sehingga investasi itu bisa masuk. Ini akan berhubungan dengan serapan tenaga kerja karena angka produktif usia kerja di Kota Serang itu dia cukup tinggi. Dia hampir 70%, kalau tidak salah di 68%. Jadi ini ada masalah tersendiri ke depannya terhadap bonus demografi kita kalau memang usia produktif ini tidak terserap tenaga kerjanya. Betul. Sehingga memang iklim investasi yang baik itu dia seiring dengan serapan tenaga kerja. Apalagi pertumbuhan ekonomi kreatif sebenarnya UMKM di Kota Serang ini yang mulai bertumbuh. F&B terusus ya, Pak Wali, ini juga butuh dijaga. Bukan hanya investasi besar, karena F&B ini kita lihat tumbuh terakhir ada di dekat Pontir ya, itu sangat serapannya juga cukup baik. Paling itu Mbak. Ya, kan polanya begini polanya. Jadi gini, kalau banyak pengangguran di Kota Serang, UMKM gimana mau laku? Kan dia kan butuh orang yang beli, bener ya? Betul. Kalau banyak orang bekerja, pasti orang bekerja ini punya duit. Punya duit pasti belanja, kan perputarannya seperti itu kan. Makanya kenapa harus menjaga iklim investasi kita ini aman, nyaman, kuncinya kan arahnya ke sana. Ya, karena banyak keluhan juga ketika investasi masuk ke saya pindah dari daerah sana, banyak oknum ormasnya, premanismenya. Ya. Ya terlalu minta jatah ini, jatah itu, jatah. Nah itu kabur mereka. Nah jangan sampai Kota Serang seperti kota yang disebutkan orang tadi gitu loh, para investor tadi. Makanya saya sangat jaga banget itu seperti itu ya. Karena kalau misalkan warga Kota Serang banyak yang bekerja, pasti akan berdampak ke seluruh ekonomi yang ada Kota Serang, stakeholdernya. Mereka akan punya rumah sendiri, ya kan? Mereka akan belanja. Jadi pasar juga hidup, bazar juga akan hidup. Ya UMKM juga akan hidup. Intinya kan ekonomi berputar. Nah pertumbuhan ekonomi itu naik, ya pasti angka kemiskinan turun, angka pengangguran turun. Nah itu disebut dengan visi misi saya menjadikan ibu kota yang sungguhnya, kota yang maju, sejahtera dan bahagia. Kalau punya duit kan bahagia. Ya kan, kalau udah bahagia kan pasti sejahtera, kan itu kesan larinya. Jadi daya beli masyarakatnya bisa meningkat ya Pak Wali ya. Maksudnya. Daya beli masyarakat apalagi di Kota Serang ini ekonomi kreatifnya juga lagi naik-naiknya nih ya Pak Wali betul. Kan di Kota Serang itu ada program satu keluarga satu pengusaha itu kan dijalankan oleh Indakom. Makanya ada bunga bersubsidi, dibantu juga oleh provinsi yaitu satu modal kecil ya, itu modal gratis dari Provinsi Pak Andrasoni itu untuk membantu pemerintah Kota Serang, ya kan? Nah, kita ada program untuk meningkatkan SDM, yaitu satu kelurahan, satu sarjana bagi orang yang tidak mampu. Nah, tahun depan kita satu kecamatan, satu dokter nih. Nah, ini kita lagi jalanin semua, on the track nih semua nih, itu tahun depan. Jadi untuk kesempatan bagi orang yang tidak mampu tapi punya keinginan tinggi, dia IQ-nya tinggi gitu loh. Tapi nggak punya biaya itu kan ditanggung oleh pemerintah gitu, oleh saya. Nah ini untuk satu kecamatan satu dokter insya Allah tahun depan gitu loh. Kita lagi jalin MOU dengan Fakultas Kedokteran Untirta. Nah, kalau yang satu sekolah satu sarjana ini kayaknya dengan UPG Primagraha yang lagi kerja sama saya. Dan mereka insya Allah di ulang tahun Kota Serang ini akan memberikan bantuan 2 mobil home care ya untuk masyarakat tidak mampu.
Jadi ketika mereka hanya sakit biasa, tidak harus ke puskesmas, tinggal telepon, tinggal telepon, kita lagi atur SOP-nya dari pemerintah Kota Serang akan datang melalui puskesmas, diobatin langsung free, gratis, langsung pulang lagi. Itu sebanten baru kita nanti yang punya nih. Pionirnya. Wah, luar biasa ini. Ternyata gebrakan tahun depan ini juga sudah banyak juga nih. Ini tahun ini di HUT Kota Serang nanti. Wah, ini ada launchingnya lagi nanti ya. Home Nanti care. namanya Home Care Berbudi, kerjasama dengan UPG. Luar biasa ini. Banyak sekali beberapa ide-ide, inovasi-inovasi yang disampaikan. Satu sarjana, satu kelurahan, satu sarjana. Ya. Satu dokter, satu kecamatan, satu dokter. Wah, ini luar biasa. Pokoknya Kota Serang meledok. Meledok. Pak Budi, ini kan kalau dari pusat memang sedang efisiensi terkait dengan anggaran. Bagaimana agar program ini bisa berjalan tanpa terkendala tadi dari efisiensi sendiri? Oke, sebagai seorang kepala daerah sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang dimaksud dengan efisiensi adalah mengalihkan anggaran kepada yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ini dituntut kepala daerah untuk bekerja, berinovasi, berinovatif, ya, yang mana saya selalu ketika bersinergi dengan para pihak swasta untuk sama-sama membangun. Contoh kan banyak jalan di Kota Serang ini, baru di era saya ada pembangunan jalan betonisasi tanpa APBD kan? Ya, di Simpang Sebidang Fatima, di Walantaka sini, di Pondok Pengampelan, ya, lalu di SBS di Kasemen, lalu di Pakupaten Bendung sekitar berapa itu lumayan lah kalau diuangkan ya, termasuk membangun dari Mayora itu Pasar Pandean. Nah, itulah bukti konkret komitmen saya sebagai wali kota, bekerja itu disebut bekerja kan. Oke, lalu kepala daerah wajib memanage APBD-nya sendiri. Jadi bukan OPD lapor ke saya, bukan begitu. Artinya kita amankan dulu belanja wajibnya, lalu konsep program yang ada di kepala saya kita masukkan ke dalam APBD, baru sisanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Itu efisiensi jalan, tapi program uangnya bisa dirasakan oleh masyarakat langsung. Jadi skala prioritas begitu ya, Begitu, langsung menyentuh ya. ke masyarakat. Sebelum saya ke Mas Jona, saya ke Makanya Pak. Ya. Sebanten Kota Serang ini terkecil APBD-nya, tapi insya Allah paling terlihat pembangunannya. Pembangunannya, betul sekali setuju dengan Pak Wali. Sebelum saya ke Mas Jona, saya masih ke Pak Wali. Pak Wali, ini berkaitan dengan kolaborasi begitu ya antara eksekutif maupun juga legislatif. Banyak juga beberapa revisi undang-undang dan lain sebagainya. Nah, ini seperti apa progresnya ini Pak Wali, sinergitas juga dengan legislatif dan produk undang-undang yang juga mungkin menjadi prioritas dari Pak Wali. Ya tentu produk undang-undang yang terhadap pro masyarakat ya. Yang mana ketika ada peraturan daerah yang kepentingannya untuk masyarakat, yaitu menjadi prioritas. Contoh Perda PUK, itu kan kepentingan masyarakat untuk menyelamatkan generasi muda, ya. Itu penting kalau menurut saya. Nah itu kita tetap bersinergis dengan DPRD karena ada peran di sana sesuai dengan undang-undang Kemendagri bahwa harus ada persetujuan DPRD gitu kan. Tapi isunya lagi hangat kan. Ya, cuman isunya itu kayaknya framingnya luar biasa kebalik ya kan. Orang saya yang ya jadi gini aja. Saya yang semangat semangat untuk memberantas minuman keras, bar, diskotik. Karena saya ngomong ini dibuktikan dengan perbuatan. Saya menutup tempat hiburan, menangkap 17.000 botol. Tapi di framingnya saya melegalkan, ini saya bingung sendiri gitu jawabnya ya. Jadi nggak tahu tuh seperti apa. Intinya saya dari hati yang paling dalam mengikuti aturan negara. Tidak mungkin saya melawan negara. Apa yang disampaikan hari ini di DPRD itu bagian daripada harmonisasi Kemenhum yang mewakili daripada pusat bahwa
itu disampaikan ke sana gitu. Tapi ini belum dibahas, ributnya sudah luar biasa. Tapi mudah-mudahan Allah mengampuni saya, apa yang saya ikhtiarkan itu tulus dari hati saya, tidak ada tujuan apa-apa, hanya ingin menyelamatkan tapi tidak menentang negara. Yang disampaikan batasan itu bukan dari omongan saya, tapi itu pesan daripada undang-undang yang di atasnya. Ya, jadi intinya perda yang diributkan hari ini itu tujuannya adalah untuk mengatur sesuai dengan undang-undang di atasnya tapi tidak melawan. Ini pilihan sederhananya gini, mau diatur atau tidak. Karena perda yang ada sekarang yang sudah dilaksanakan oleh saya hanya masuknya ke dalam tindak pidana ringan. Jadi mereka tidak jera. Ketika saya tangkap, mereka hanya masuknya ke dalam tindak pidana ringan, tidak bisa pidana. Gitu loh. Nah, itu aja sih. Ya, jadi agar kalau saya melegalkan bingung juga saya. justru gitu. memberikan sanksi yang lebih Iya, berat begitu ya, ya. untuk raperda tadi. Gitu. Izin saya ke Pak Jonah lagi nih, Mas Jonah, bagaimana melihat harmonisasi begitu ya dari eksekutif maupun legislatif tadi dengan produk undang-undang, kemudian juga transparansi dan lain sebagainya. Sejauh ini pengamatannya Mas Jonah sendiri seperti apa? Baik, sinergi yang ideal itu bukan yang tanpa perdebatan, saya pikir Pak Wali. Betul. Tapi yang perdebatannya terjadi di depan publik, bukan di ruang tutup, kemudian kebijakan keluar bulat. Saya pikir hari ini perdebatan terkait beberapa peraturan daerah ini disaksikan oleh publik sehingga publik bisa menilai mana yang menjadi kebutuhan. Saya pikir ini bukan lagi pada era kebijakan keluar kemudian publik harus menjalankan. Itu sih yang pertama, sehingga hubungan eksekutif dan legislatif tidak bisa dimaknai ketika ada penolakan itu kemudian sudah tidak harmonis, seperti itu sih. Betul. Kalau saya melihatnya. Kemudian tidak juga hanya pada beberapa perda saja, karena ada beberapa, kalau kita lihat ya, dari awal pemerintahan Kota Serang berjalan, tentu ada rancangan-rancangan anggaran yang itu juga diperdakan. Saya pikir produk itu juga bentuk sinergi atas hubungan eksekutif dan kemudian terhadap legislatif. Adapun jika memang penolakan terhadap usulan-usulan yang kemudian ditawarkan oleh eksekutif itu tidak diterima, nah ini harus dipertanggungjawabkan ke publik, bukan menjadi kepentingan atau bawaan pendekatan masing-masing anggota dewan. Saya pikir itu yang menjadi catatan penting. Ya, jadi intinya perdebatan itu biasa karena kita adalah negara demokrasi, tapi jangan memframing, itu aja sih. Tapi kalau kita dengan DPRD kita harmonis, bersinergi, dan tentunya hari ini keberhasilan Kota Serang juga adalah keberhasilan DPRD Kota Serang. Ya, saya apresiasi juga. Oke. Betul. Wah, Bapak ini karena waktunya terbatas, kita sudah di penghujung. Mungkin ada Baik. pesan dan juga harapan untuk Kota Serang yang berusia ke-19. Apa harapan dan juga pesan bagi kita semua nih, Pak Wali, Maga? Pesan untuk masyarakat. Oke, pesan untuk masyarakat adalah tetap kita jaga kota kita, jaga kedamaian kota kita, karena kunci keberhasilan kota adalah kota yang kondusif. Jangan sampai kota kita tidak kondusif, karena investasi itu akan datang apabila kota kita damai. Tidak ada negara yang maju, tidak ada kota yang maju tanpa ada kedamaian. Itu pesan saya. Untuk jaga selalu kota kita, jangan sampai disusupi, jangan sampai terprovokasi. Salam sehat dari saya, salam meledok dari Kota Serang. Luar biasa, salam meledok. Harapannya untuk Kota Serang terakhir Pak apa? Ke depan, Kota Serang akan seperti apa? Iya, Kota Serang insya Allah akan menjadi ibu kota sesungguhnya, kota yang maju, bahagia dan sejahtera warganya. Luar biasa. Mas Jonah mungkin boleh menambahkan closing statement untuk kita semua di ulang tahun Kota Serang ke-19. Oke, untuk pemerintahan saya pikir perlu menentukan indikator dari banyaknya indikator yang ada untuk keberhasilan pemerintahan sehingga masyarakat bisa melihat apakah pendidikannya, apakah infrastrukturnya, ataukah masalah demografi yang kemudian diselesaikan. Ini menjadi alat ukur bagi publik untuk melihat kinerja pemerintahan. Kemudian kalau pesan terakhir sih semoga Kota Serang ini maju, yang didengar bukan suara yang terkeras tapi ya suara yang terbaik, itu aja sih.
Amin, amin. Mudah-mudahan ini terbaik untuk Kota Serang karena memang Kota Serang ini menjadi jantung ibu kota Provinsi Banten, etalasi ibu kota dari Provinsi Banten adalah Kota Serang. Di usia yang ke-19 tentu saja harapannya nih semakin maju menjadi kota yang mandani dan sesuai dengan jargonnya Pak Wali tadi. Kota Serang meledok. Baik. Pemirsa, tuntas sudah kebersamaan kita dalam Banten Insight Special HUT ke-19 Kota Serang. Saya Ratu Fitri pamit. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.